Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Nugrah Barlian dengan NIM 2007324 dari Program Studi Administrasi Pendidikan UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Pada bab ke-8, mata kuliah perilaku organisasi. Maka dari itu, silakan untuk disimak terkait perkuliahannya. Yang pertama, saya akan memberikan materi mengenai pengertian ganjaran. Ganjaran sendiri memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan juga imbalan atau reward. Menurut Kreiner dan Kinichki, membagi penghargaan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penghargaan ekstrinsik yang berupa uang, material, sosial dari lingkungan, dan yang kedua adalah penghargaan intrinsik yang berupa penghargaan psikis yang diperoleh dari dalam diri sendiri. Ganjaran sendiri memiliki sebuah sistem, di mana sistem ini mengarah pada suatu prosedur, aturan, dan juga standar yang ditetapkan organisasi untuk diberikan kepada pegawai karena mereka memenuhi ketentuan organisasi. Di sini ada definisi ganjaran, yaitu menurut Michael Armstrong. Menurut Michael, a reward system consists of a number of interrelated processes and activities which combine to ensure that reward management is carried out effectively to the benefit of organization and to the people who work there, atau sistem imbalan secara integratif, di mana untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang bekerja pada organisasi di sana. Kemudian yang kedua yaitu menurut Oxford Online, di mana kampus Oxford sendiri mengatakan bahwa a thing given in recognition of service, effort, or achievement, yaitu sebagai pengakuan atas layanan, usaha, maupun prestasi. Kemudian yang ketiga yaitu kampus Cambridge Online, di mana yang pertama adalah something given in exchange for good behavior or good work, an amount of money given to someone who helped the police, who helped to return stolen property to its owner. Di mana sesuatu yang diberikan sebagai imbalan untuk perilaku ataupun kerja yang baik, yaitu sebagai sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang membantu polisi ataupun membantu seseorang untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Dari definisi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa penghargaan adalah sesuatu yang didapatkan oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam bentuk uang, material, maupun non-material. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi besaran ganjaran, di mana yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif kecil. Nah, sebaliknya, jika kita sebagai pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif sebagai lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan juga kesediaan perusahaan, di mana apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran pun semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah organisasi karyawan, di mana apabila organisasi tersebut kuat dan juga berpengaruh, maka tingkat ganjaran akan semakin besar. Kemudian yang keempat adalah produktivitas kerja karyawan, yaitu jika produktivitas baik dan juga banyak, maka ganjaran pun akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya, di mana pemerintah sendiri dan juga keputusan presiden menetapkan besarnya terkait batas upah jasa minimum. Kemudian yang keenam adalah biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran pun semakin besar. Kemudian untuk yang poin ketujuh, yaitu posisi jabatan karyawan, di mana karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan dan juga pengalaman karyawan, yaitu jika pendidikan lebih tinggi dan juga pengalaman lebih lama, maka gaji pun akan semakin besar. Kemudian yang kesembilan adalah kondisi perekonomian nasional, di mana kondisi ini jika sedang maju, maka tingkat upah pun akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi full employment.
di mana jumlah produktivitas karyawan tersebut akan semakin baik. Kemudian yang ke-10 ataupun terakhir adalah jenis dan juga sifat pekerjaan. Nah, kalau jenis dan sifat pekerjaan ini yang sulit itu dan mempunyai resiko lebih besar, maka untuk tingkat upahnya pun semakin besar. Jadi, semakin besar resiko, semakin besar pula upahnya. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai tujuan pemberian ganjaran. Yang pertama adalah ikatan kerjasama, di mana dengan pemberian ganjaran, maka terjalinlah ikatan kerjasama antara formal, majikan, dan juga karyawannya. Kemudian kepuasan kerja, di mana dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan efektif. Dilanjutkan dengan motivasi, di mana jika batas kerja yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah juga untuk memotivasi bawahannya. Dilanjutkan dengan stabilitas karyawan yang berkaitan dengan poin pertama, kemudian disiplin yang merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang ketujuh adalah pengaruh serikat buruh. Dengan adanya program ganjaran yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh pemerintah. Jika program sesuai dengan UU Perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Untuk selanjutnya adalah hubungan ganjaran dengan kinerja. Yang pertama adalah the desire of life. Artinya, bahwa keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama setiap orang. Manusia bekerja untuk dapat makan dan minum agar dapat melanjutkan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah the desire of possession. Artinya, keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua, dan ini merupakan salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja. Kemudian yang ketiga adalah the desire of power. Di antaranya yaitu keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki dan juga mendorong orang untuk mau bekerja. Kemudian yang terakhir adalah the desire of recognition. Artinya, keinginan akan pengakuan merupakan jenis terakhir dari kebutuhan dan juga dorongan untuk bekerja. Kemudian selanjutnya adalah moral kerja. Moral kerja itu apa sih? Jadi, moral kerja itu merupakan suatu kondisi organisasi yang dipersepsi oleh anggota organisasi yang juga memengaruhi perasaan dan kemauannya untuk bekerja pada organisasi. Draft dan juga Coulson mendefinisikan hal ini sebagai moral is employed attitudes toward either the employing organization in general or towards specific job factor, such as supervision, fellow employees, and financial effective. It can be described to intensive the individual or to the group of which he or she is part. Pengertian mereka dapat dipahami berdasarkan pandangan umum organisasi bahwa moral adalah sikap pegawai terhadap organisasi tersebut yang mempekerjakan mereka atau berdasarkan faktor-faktor khusus terkait pekerjaan seperti supervisi, rekan kerja, maupun insentif keuangan. Untuk selanjutnya, yaitu merupakan proses pembentukan dari moral kerja. Yang pertama, dilalui oleh persepsi terhadap organisasi secara umum dan juga secara khusus. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya perasaan dan juga kepercayaan terhadap organisasi. Dilanjutkan dengan gairah atau zeal dan juga kemauan, yaitu will to do, sebagai respons terhadap kondisi organisasi yang dipersepsi oleh individu. Kemudian yang terakhir dilanjutkan yaitu dengan mulainya terbentuk moral kerja pegawai. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja, yang menurut Roach pada tahun 1976. Yang pertama yaitu sikap umum pekerja terhadap pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu sikap umum pekerja terhadap pengawasan yang diterima. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kepuasan terhadap standar kerja. Dilanjutkan kepada yang keempat yaitu tingkat pertimbangan supervisor. Dilanjutkan dengan yang kelima yaitu tingkat tekanan dan juga beban kerja. Dilanjutkan dengan perlakuan yang diberikan manajemen kepada pekerja. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu harga diri pekerja. Dilanjutkan dengan tingkat kepuasan pekerja terhadap upah maupun gaji. Yang kesembilan yaitu reaksi pekerja terhadap jaringan komunikasi. Yang ke-10 yaitu tingkat kepuasan kinerja intrinsik dari para pekerja. Yang ke-11 yaitu kepuasan kerja dalam hal kemajuan. Dan yang terakhir adalah sikap kerja terhadap rekan kerja.
di mana dari draft dan juga Coulson mengungkapkan sejumlah faktor juga untuk menentukan moral kerja. Jadi, yang pertama itu bisa dilihat dari organisasinya sendiri. Apakah organisasi tersebut mampu atau tidak. Kemudian dari kegiatan-kegiatannya, apa yang mereka lakukan selama ada di organisasi tersebut. Kemudian sifat pekerjaannya seperti apa. Dilanjutkan dengan teman-teman seangkatan maupun sejawatnya, apakah efektif, efisien, atau bagaimana. Untuk selanjutnya yaitu kepemimpinan atasan, di mana untuk kepemimpinan sendiri ada gayanya masing-masing. Dilanjutkan dengan penerapan aturan, apakah aturan yang ditentukan itu berlaku atau tidak. Dilanjutkan dengan konsep, yaitu konsep yang berlaku pada organisasi tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu pemenuhan kebutuhan pribadi. Apakah kebutuhan setiap karyawan tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Di mana yang pertama adalah persepsi terhadap faktor yang menyenangkan, di mana ini bisa saja berpengaruh kepada moral yang tinggi maupun kepada moral yang rendah. Jika moralnya tinggi, maka tingkat kerjasama pun akan tinggi. Kemudian, seluruh karyawan bisa mematuhi aturan dan juga bisa bekerja tanpa adanya keluhan. Namun, jika memiliki moral yang rendah, maka akan terjadinya kurang kerjasama, kemudian malas mematuhi peraturan, dan meningkatnya keluhan. Kemudian yang kedua adalah persepsi terhadap tingkat kepuasan, di mana ini juga terbagi menjadi dua hal, yaitu jika terjadinya moral tinggi, maka sama seperti yang sebelumnya, dan juga moral yang rendah, yaitu sama seperti yang sebelumnya juga. Kemudian yang terakhir adalah persepsi terhadap kemungkinan ganjaran, di mana sama seperti yang dipaparkan, yaitu terbagi menjadi moral tinggi dan juga moral yang rendah. Di mana untuk persepsi terhadap kemungkinan ganjaran yang memiliki moral tinggi terdiri atas adanya hubungan kerja yang harmonis, kemudian bisa juga sama seperti sebelumnya, yaitu tingkat kerja sama yang tinggi, mematuhi peraturan, dan juga bekerja tanpa adanya keluhan. Di mana jika memiliki moral yang rendah, akan terjadi sebaliknya, di mana adanya kurang kerjasama, kemudian dilanjutkan dengan malas mematuhi peraturan, dan juga meningkatnya keluhan. Baik, terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah memberikan tanggapannya berupa pertanyaan di kolom komentar. Untuk itu, jika ada yang ingin ditanggapi, dipersilakan juga untuk menanggapinya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga like. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.